Livia. Kamu lihat Ayuna nggak di mana? Oh, Bu Ayuna tadi minta break, Pak. Katanya kondisinya lagi kurang fokus dan kecapean. Jadi saya persilahkan Bu Ayuna untuk istirahat. Dan setelah itu saya nggak lihat Bu Ayuna lagi sampai sekarang, Pak. Bisa jadi Bu Ayuna udah pulang duluan. Oh iya, terima kasih ya. Iya, sama-sama, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Kok nggak diangkat ya? Masa sih udah pulang? Aks. Ya ampun, aku malah ketiduran di sini. Mas Rafka nih pasti nyariin aku deh. Ya, mati, lobet. Kunci ya? Tolong! Aduh, ini kenapa kekunci sih? Tolong! Ada orang nggak? Halo? Sekarang pasti Ayuna lagi panik. Kekunci di atas sana. Rasain. Itu balasan buat orang yang suka ngerebut kebahagiaan orang lain. Aku udah di apartemen nih nungguin kamu, mi amor. Tuh, lengkap deh nih kesialan gue hari ini. Udah kena apes. Sekarang masih harus ketemu lagi sama si Musang Genit. Semoga aja ya udah pulang. Istirahat di rumah. Gua gak tenang banget kalau kayak begini. Belum lagi Ayuna juga sembunyiin sesuatu lagi dari gua. Gimana caranya aku bisa keluar dari sini ya? Ya Allah, gimana nih? Aduh, udah jam pulang kantor, udah mau gelap. Siapa yang bisa bantu aku ya?
Harum banget. Udah, aku udah ngidam banget sama bibirnya Mi Amor nih. Pas pakai ini dulu nih. Ready. Nih bunga juga kayak perlu nih. Wow. Mi Amor pasti suka nih aromanya kayak aroma mulut kalau udah pakai ini. She's gonna love it. Mi Amor. Ah, itu dia tuh. Mi Amor. Hai. Ini hadiah buat kamu, Mi Amor. Cantik kan? Mi Amor, kamu kenapa? Kok wajah tekuk-tekuk begitu? What's wrong, Mi Amor? Capek. Capek? Aduh, duduk, Mi Amor. Ayo, duduk yuk. Aku pijitin kamu ya. Aduh, kenapa, Mi Amor? Enggak, bukan capek fisik. Jadi Capek hati. capek hati, why, Mi Amor? Aku tuh capek, tau nggak? Aku capek, Mi Amor. Kenapa? Aku mau putus aja sama kamu. Oh, what? Putus? No, Mi Amor. Aku nggak mau putus sama kamu sampai bungkus, Mi Amor. No! Mi Amor, tapi aku nggak tahan sama istri kamu. Aku capek. Mi Amor, aku tuh capek karena aku diteror terus sama istri kamu. Kamu tahu nggak sih aku dilabrak sama istri kamu? Si mie ayam? Aku dilabrak sama istri kamu itu. Dia nyari tahu soal keberadaan aku. Dia nemuin topeng yang aku pakai ke pesta ulang tahunnya Pak Rafka. Topeng? Waduh. Mi Amor telepon gak diangkat-angkat lagi. Dia pasti ngambek nih. Ini semua gara-gara mie ayam. Gara-gara dia, Mi Amor jadi ngambek sama aku. Kacau. Kalau sampai mie ayam menemukan topeng ini, bisa kiamat sugro nih urusannya. Harus seperti ini. Sini pasti aman nih. Mie ayam gak bakal bisa nemuin. Mie Amor, aku memang nyimpen topeng itu, tapi udah aku umpetin di mobil, aku simpen di bawah keset. Gimana sih mie ayam bisa nemuinnya? Memang orang tua radarnya kuat ya? Ya aku nggak tahu gimana caranya dia nemuin topeng itu. Untung aja aku pinter muter otak. Aku minta tolong sama teman-teman aku untuk bikin sandiwara supaya dia percaya kalau itu cuma sekedar temen kantor. Dia nggak tahu sama sekali soal muka aku. Syukurlah Mie Amor. Enggak, tapi aku nggak bisa Mi Amor kayak gini Mi Amor. Aku tuh ngerasa mentalku terganggu, energiku habis. Aku nggak bisa kayak gini Mi Amor, aku mau putus aja sama kamu. No, Mie Amor. Putus aja Mi Amor. No, please Mie Amor, no. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kayak kiamat, cintaku itu udah mentok di kamu. Hidupku tanpa kamu tuh ibarat ambulans tanpa selit, tanpa Nino. Capek. Mau putus. Jangan, Mie Amor, jangan, please. Jangan. Udah. Oh, nggak jadi kali Mie Amor. Mie Amor, kamu dengerin aku baik-baik. Kamu tenang aja ya. Aku akan urus si mie ayam itu. Pokoknya aku pastiin dia nggak akan ganggu kamu lagi. I promise Mie Amor. Aman. Oke? Ya udah urusin yang benar. Kamu lihat jam baru aku deh. Lihat tuh. Oke kan, aku pamit dulu ya. Terima kasih sayang. Thank you. I love you. I love you more. Mie Amor.
Bagaimana ini ya? Perempuan tompel itu sama suaminya pasti bakalan ngadu ke papa. Atau jangan-jangan udah ngadu? Aduh, papa pasti marah nih. Aduh gimana ya? Aku harus ngadapin papa seperti apa nanti nih? Aku harus bilang, nggak mungkin aku bisa menghindar. Aduh kenapa juga sih aku terlalu emosi banget. Aduh. Ma. Aduh, pasti dimarahin. Aku yakin pasti dimarahin. Tapi gimana nggak ada? Aku harus tenang ya. Aku harus tenang. Jangan kelihatan banget aku ketakutan. Ya, Pak. Papa udah pulang. Ya ampun, kok mukanya begitu sih, Pak? Capek banget ya di kantor. Mama pijitin ya, Pak. Walaupun Mama tidak pinter mijit, tapi Papa harus percaya Mama bisa, Pak. Gimana? Gimana? Kamu tuh mijitnya kayak kulit panggul deh tenaganya. Masa sih, Pak? Udah sayang. Kamu nggak usah sok manis lagi sama aku. Aku tahu kamu tuh lagi berusaha menutupi kesalahan kamu. Malu, aku sayang malu. Kamu tuh kok bisa bersikap sekampungan itu? Kamu melabrak partner kerja aku, kamu menuduh aku tuh punya hubungan sama dia. Itu nggak lebih dari partner kerja. Itu bukan selingkuhan aku. Kamu tahu nggak sayang? Gara-gara sikap norak kamu itu, aku di blacklist, aku kehilangan kontrak kerja sama dia. Rugi. Sampai segitunya, Pak. Di backlist. Aduh, Pak. Maafin Mama ya, Pak. Maaf ya, Mama salah, Pak. Abis bagaimana, Pak? Mama emosi, Mama lepas kontrol. Mama kan nggak mau kehilangan Papa. Bener-bener deh, Pak. Maafin Mama ya, Pak ya. Aduh, Pak. Mama, nggak ada gunanya aku ngomong sama kamu. Kamu tuh selalu overthinking terus. Kamu selalu berpikiran kalau aku tuh punya selingkuhan. Aku nggak punya selingkuhan, Mama. Kalau begini terus, aku terus menerus dituduh punya selingkuhan. Ya udah, aku selingkuh aja. Jangan. Dimarah-marahin, tapi enaknya nggak dapet. Aku mah nggak mau, aku rugi. Papa jangan, Pak, jangan, please, Pak, jangan, Pak, jangan dong, Pak. Emang Papa berani? Janganlah, Pak. Kan Papa katanya cinta banget sama Mama. Kita kan sehidup semati, Pak. Ibarat api dan korek, tidak bisa terpisahkan. Harus menerangi dunia ini sampai akhir hayat, Pak. Ayo dong, Pak, jangan begitu, Pak. Api korek, api emang mati lampu. Udah lama aku nggak bisa terus menerus hidup sama pasangan yang mencurigai. Aku terus capek, mentalku kena, Ma. Minta maaf, Pak. Pak, aduh, Papa ngambek nih, minta maaf, Pak.